Oke, halo. Selamat siang teman-teman. Gimana nih kabar kalian hari ini? Ya, tentunya Luana berharap kalian dalam keadaan yang sehat, terus bahagia tentunya, dan semangat buat kalian yang masih menjalankan ibadah puasa. Ya, Luana doakan untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa supaya puasanya lancar sampai nanti tiba di hari Raya Idul Fitri yang penuh kemenangan. Oke, senang sekali ya hari ini Luana bisa kembali menyapa teman-teman semuanya. Hari ini nanti kita mau live bareng dengan Pak Harihau. Beliau adalah hipnoterapis di Kota Kediri. Jadi program ini adalah kolaborasi yang diberikan nama Sersan Halu, ya, serius santai bersama Hari Luana. Oke, nanti kita akan bahas soal hypnoparenting yang tentunya seru buat kita diskusikan, kita simak bersama-sama. Oke, saya mau undang dulu Pak Hari untuk bisa join bersama kita. Oke, jadi nanti kalau teman-teman mau bertanya ataupun mau diskusi, boleh banget. Nanti bisa join di komentar ya. Oke. Selamat Halo, pagi Pak Hari. selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Pak Hari gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik juga. Sehat ya? Sehat, sehat. Oke. Gimana acara kita hari ini? Kelihatannya lebih seru ya daripada yang kemarin, Pak. Oh iya dong, pastinya. Iya Kita, hari ini kita ya. mau bahas soal hypnoparenting. Nah, Oh, bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Wah, ini pasti menarik sekali buat para orang tua ya tentunya. iya, betul. Karena kalau kita amati ya, kalau kita amati Mm-mm. itu banyak orang tua itu keluarnya segudang. Uh, Misalnya apa aja nih kalau yang pernah Pak Hari hadapin dari klien gitu. Yang pernah saya alami itu yang sering banyak klien datang ya. Ya. Anak-anak itu tidak berani keluar rumah. Hmm, Nah, Alasannya? alasannya karena tidak terbiasa selama pandemi di dalam kamar. Jadi kalau Hmm, keluar rumah disapa oleh tetangga, disapa oleh siapa saja, dia merasa nggak nyaman. oke. Nah, Hmm. yang bingung kan orang tuanya nih. Tiap hari nonton anak-anaknya di rumah terus. Ya kan? Hmm. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan sapa dulu nih ada satu teman yang ada di IG, Bu Oke. atau Mbak Mary ya. Terima kasih telah Oh, bergabung. oke. Terima kasih. Ini juga ada Mbak Dewi Masitoh Ratna. Oke, selamat bergabung. Senang banget nih bisa join bareng kita ya. Nah, jadi kita bahas soal menumbuhkan rasa percaya diri pada anak ya, terutama pada masa pandemi. Ini kan sebentar lagi, apalagi kan kabarnya sekolah juga akan dilakukan secara offline ya. Betul. Beberapa sekolah sudah mulai. Mm-mm. Beberapa sekolah sudah mulai, terutama yang SMP Mm-mm. sudah pada mulai dan ada beberapa yang saya ketemu dengan anak-anak tetangga ya, sama anak-anaknya teman. Saya tanya, gimana Mm-mm. sekolah? Asik juga sih om, pengen gitu. Tapi takut dia bilang gitu. Terus sekolah kok takut saya bilang. Takut saya bilang gitu ya. Iya om, Ya, soalnya kan nanti ketemu teman-teman, terus kita kan nggak tahu aktivitasnya mereka selama selama di rumah itu seperti apa. Nanti mm. takutnya ketularan om katanya. Ketularan apa? Ketularan COVID. Itu Jadi SMP ada ya yang rasa cerita. Anak gimana? SMP yang cerita. Itu anak SMP Anak ya SMP. yang cerita. Rata-rata Mm-mm. anak SMP yang saya ajak obrol ya, karena kan mereka Mm-mm. sudah punya jadwal masuk, sudah ada jadwal Iya. masuk dan beberapa kali masuk sekolah sudah.
meskipun 2 jam ya, tapi ada rasa was-was juga. Mm-mm. Eh, Kalau menurut Mbak Luanan sebagai profesional Iya. hipnoterapi sendiri, kalau ada anak-anak yang seperti itu dan orang tua, tentunya kan banyak yang takut juga kan, was-was juga. Terutama yang was-was itu orang tuanya sebenarnya daripada anaknya. Iya. Mm-mm. Solusi apa yang dapat Mbak Luana berikan kepada para orang tua ini Iya. ketika Kalau anaknya seperti ini? Oke. Ya kalau saya sebagai orang tua sekaligus sebagai hipnoterapis ya, pastinya secara fisik ya, secara fisik apa yang kelihatan kita pasti menerapkan protokol kesehatan gitu yang ditetapkan oleh pemerintah. Pakai masker, lalu rajin cuci tangan, terus bawain anak hand sanitizer, itu pasti. Seperti itu. Itu pasti, tapi yang lebih penting lagi itu adalah menerapkan mindset dulu, menerapkan mindset di anak dulu, bahwasanya ketemu teman tuh nggak apa-apa, sosialisasi itu nggak apa-apa gitu. Asal kita tetap tetap jaga protokol dan tentunya tetap jaga pikiran juga. Saya kalau misalnya kita takut berlebihan, cemas berlebihan, itu juga nggak baik juga, malah ketakutan itu justru itu yang bikin sakit sebenarnya kan. Makin parah ya, Mm-mm. imunnya bikin Yang turun. penting imunnya bikin turun. Jadi ya udah pasang mindsetnya kalau yang saya terapkan juga di diri saya. Oke, kalau saya udah terapin protokol, terus saya udah lakukan sesuai prosedur apa ya, oke, fine gitu. Saya merasa saya sehat dan menjaga. Yang penting asupan makanan, asupan vitamin, terus itu perlu sih dan terlebih lagi saya juga sampaikan juga ke beberapa klien yang mengalami takut atau cemas berlebihan atau ke orang-orang di sekitar saya itu yang penting juga jaga apa input yang masuk gitu kayak berita terus sosial media kalau itu berlebihan kita kan capek ya kadang-kadang nonton berita terus sosial media angka yang semakin meningkat terus variannya semakin banyak itu tuh kayak bikin stres gitu loh. Ya. Iya kan? Jadi kita harus memfilter diri kita sendiri sebenarnya dan itu yang terus saya tanamkan ke klien seperti itu sih. Kalau menurut Pak Hari sendiri seperti apa? Kalau saya kebetulan kan saya punya anak SMP. Mm-mm. Nah, eh, saya yang dapat berikan kepada anak-anak itu bahwa yang pertama ketika bertemu teman stop Mm-mm. untuk info gambarnya masker apa itu. Iya Iya. kan? Karena anak-anak kan selalu kalau melihat nih, punya temennya gini, oh bagus ya ada bunganya, ada pandanya, pinjem dong, melihat. Ketika pegang, itu pun sudah berbahaya kan gitu. Mm-mm. Ya kan bisa saja virus ada di situ. Saya selalu, bentar ya, saya selalu mengatakan pada anak-anak untuk stop untuk kepo yang pertama. Terus kedua, jaga jarak. Kalau ngobrol nggak usah deg-degan lah, ya kan? Kalau mau ngobrol di rumah pakai video call bisa, ya kan? Mm. Terus ketiga, berpikir yang positif. Yang penting Iya. di sekolah belajar, dengerin gurunya, pulang langsung pulang. Nggak perlu berumur ya seperti itu. Tapi sebenarnya tidak separah anak-anak itu tidak parah sebenarnya, tetapi yang parah orang tuanya. Yang Iya. parah itu orang tuanya. Mm-mm. Contohnya gini. Contohnya ketika sekolah memberikan formulir, apakah anaknya boleh masuk atau enggak? Ya, kasih Mm-mm. dua pilihan. Rata-rata orang tua memilih anaknya untuk tetap belajar online di rumah, Mm-mm. ya Iya. kan? Berarti sebenarnya yang takut siapa? Orang tua. Jadi mindset orang tua ini yang paling terpenting adalah diprogram. Otaknya Mm. itu harus
berpikir positif pada anak-anaknya, percaya dengan anak-anaknya. Iya. Memberikan kepercayaan. Kalau kita sudah memberikan misalnya ini, oke, nanti ngobrolnya sama teman 1 meter ya, kita harus yakin bahwa anak kita bisa melakukan itu. Terus kedua, kalau anak kita sudah kita kasih masukan, nanti kalau temennya maskernya bagus, warna-warni ya, kayak rainbow cake misalkan kayak gitu. Stop kepo ya, udah kamu pakai punya kamu yang terbagus, yang terbaik. Ya, nggak perlu pinjam atau tukar ya. Punyamu kok bagus ya, punyaku kok biasa, tukar dong. Punya Stop. temennya dilihat aja ya. Lihat aja. Nah, ketika kita sudah memberikan masukan itu pada anak, kita harus satu, kita harus yakin dengan anak kita. Ketika kita yakin dengan anak kita akan berani melepas. Karena kalau kita pikir sampai kapan mau berani? Ya kan? Iya. Betul ya? Sampai kapan? Kalau kita terlalu takut, akhirnya anak mengalami apa? Rasa kurang percaya dirinya sangat besar. Ketakutannya sangat besar bertemu dengan orang. Nanti dia akan berpikir gini, wah gurunya jahat atau enggak ya? Temennya baik atau enggak ya? Wah guru-gurunya atau teman-temannya bawa virus atau enggak ya? Akhirnya banyak yang dipikirkan di dalam pikiran bahasa Jawa. Si anak membuat anak itu nggak berani keluar. Parahnya lagi, akhirnya sulit berbicara dengan banyak orang karena tidak terbiasa komunikasi. Seperti itu sih kalau saya memberikan masukan pada anak-anak saya sih, juga pada klien ya. Ketika ada orang tua membawa anaknya datang ke tempat saya, konsultasi tentang anaknya krisis kepercayaan dirinya, saya selalu memberikan masukan seperti itu. Untuk kasus yang selama ini paling parah apa Mbak? Yang selama ini ditangani ini? Kalau yang menarik ya, ini salah satunya ada anak umur 10 tahun. Ini kan dia dari Mojokerto. Jadi memang dia ini dari kecil itu sudah dititipkan ke Pak D-nya gitu. Ke Pak D, keluarga besar, ada beberapa keluarga gitu di Surabaya. Jadi memang dari kecil itu pisah dengan ayah ibunya, dan ternyata ini dampaknya tuh pelan tapi pasti. Jadi anak ini dititipkan tuh dari sekitar umur 4 tahun sampai sekarang dia itu umur 10 tahun. Jadi kan cukup lama. Jadi ketika dia tuh punya saudara, dia punya saudara banyak, ada tiga saudara. Jadi ketika orang tuanya menjemput dan membawa pulang untuk tinggal serumah lagi, dia merasa kayak asing berada di keluarganya sendiri, bersama orang tuanya sendiri, seperti itu. Adik-adiknya sayang sama si kakak ini. Kebetulan kakak ini kan anak nomor 1. Orang tuanya pun juga merasa kalau saya udah memperlakukan sama adil seperti itu. Tetapi anak ini merasa enggak, aku tuh enggak ada ikatan. Bahkan dia kayak merasa lebih sayang dengan keluarga yang di Surabaya yang tidak membesarkan dia yang justru membesarkan dia langsung, tapi bukan sama orang tuanya, seperti itu. Dan akhirnya si anak ini dia merasa sayangnya di sana, di Surabaya. Orang tuanya juga berusaha ngasih, tapi ini anak kok bandel ya jatuhnya gitu. Jatuhnya bandel, nakal, terus apalagi maunya cuma duit, sehubungan dengan duit, handphone, dan orang tuanya akan mengecap, oh matre ya, seperti itu. Gitu. Dan sementara memang sih waktu si anak ini tinggal di Surabaya itu kebutuhannya segala macam tuh dicukupi, seperti itu. Dan sampai tertanam di bawah, waktu terapi itu saya ajak dia ke masa dimana yang sangat menyenangkan buat dia. Ternyata itu dia membawanya ke
ke pesawat gitu. Oke. Gambar pesawat seperti itu yang mana itu adalah area di mana dia tinggal di keluarganya di Surabaya itu tadi. Sampai segitunya. Hmm. Sampai Berarti di segitunya. dalam Jadi pikiran bawah sadar si anak ada pembanding ya secara otomatis ya. ada pembanding, betul. Dan dia juga dan dia jatuhnya memang kalau saya lihat ada poin di mana dia itu tidak percaya diri Pak Hari. Oke. Tidak percaya diri, dia merasa kurang disayang, dia kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya sendiri. Itu yang dia rasakan. Terus waktu itu saya sempat ngobrol juga sih setelah menerapi anak, saya kembali ke orang tuanya. Saya coba menggali seperti itu. Eh, saya coba berikan saran kepada orang tuanya. Coba Bu, ini anak ini minatnya, kalau saya lihat dia punya minat di menggambar. Saat itu saya lihat, oke ini anak sukanya menggambar. Tapi orang tuanya nggak ngeh kalau anak ini tuh sukanya menggambar seperti itu. Orang tuanya ini justru berharap eh, si anak ini bisa seperti anaknya yang lain. Oh, anaknya yang lain tuh ada yang jago bahasa Inggris, ada juga yang suka utak-atik, suka atik-atik apa bongkar pasang komputer segala macam seperti itu. Tapi anak ini tuh kurang kurang dia merasa kurang diperhatikan. Karena rasa kurang itu akhirnya dia kan berusaha mencari di mana kebutuhan kasih sayang itu dia dapatkan gitu. Saya coba berikan saran selang sekitar dua minggu atau 1 bulan, saya kontak lagi orangnya. eh oh enggak, waktu itu si ibu ini update status, si ibu ini update status selamat buat si anaknya yang pertama ini tadi. Dan ternyata si anak pertama ini tadi dia bisa, pokoknya dia menang menang lomba apa gitu, menang lomba di mana itu potensi dia yang lain seperti itu, potensi dia di bidang seni waktu itu. Saya akhirnya berikan selamat, oh selamat ya gitu. Dan akhirnya ketika si orang tua ini bisa memperhatikan anaknya, memberikan apa ya, memberikan dukungan, di mana rasa percaya diri anak ini bisa muncul lagi, ternyata justru anak ini bisa bisa menang, bisa dapat prestasi seperti itu. Berarti intinya ketika Hmm, sebentar. Ketika orang tua memiliki beberapa anak ya, hmm, 3 atau 2 anak, berhentilah untuk membandingkan. Yang hmm. pertama. Yang kedua, Iya, berhentilah untuk istilahnya membuli ya. iya. Betul ya. Istilah sekarang Istilahnya bully. Iya, membuli ya. Kamu harus sepandai adikmu dalam bahasa Inggris misalkan. Atau kamu harus iya, seperti kakakmu harus pandai basket seperti itu. Ya. Jadi untuk orang tua stop untuk membuli. Betul ya, istilahnya begitu ya. iya. Nah, Membuli, membandingkan. bandingkan ya. Karena kalau kita amati setiap anak memiliki potensi sendiri-sendiri, kelebihan sendiri-sendiri. Jadi Iya. tidak bisa disamakan, betul ya. Hmm, Oke. Buat teman-teman yang sudah bergabung ya, untuk teman-teman yang sudah bergabung yang ingin memberikan pertanyaan, silakan. Nanti kita akan berusaha menjawab. Ya. Oke. iya. Dan menariknya Pak Hari, akhirnya si kasus ini mulai terungkap penyebabnya kalau anak ini kurang percaya dirinya tuh dari nyata kurang percaya diri, terus dia merasa kurang disayang, itu justru ketemunya tuh waktu di pikiran bawah sadar gitu. Mm-mm. Jadi kalau pas ngobrol biasa tuh ya kayak cuek gitu, bahasa Jawanya atau ya nggak ngawai gitu. Acuh gitu ya. Iya, cuek, seperti itu. Acuh. Tapi ketika dia dia disentuh sisi sisi humanisnya, sisi perasaannya dia seperti apa, dia nangis loh. Oke. Dia sempat nangis loh, dia merasa kurang kasih sayang seperti itu. Dan
karena ketemunya di pikiran bawah sadar, oke, akhirnya orang tuanya perlahan bisa mengerti seperti itu. Jadi begitu juga mungkin kalau misalnya nih teman-teman yang nonton video ini, kalau misalnya ingin ingin mengetahui kira-kira ada apa sih anakku kok bandel. Kadang orang tua tuh ngecapnya seperti itu ya, anakku kok bandel, kok kok begini, kok begitu. Atau mungkin ada keluhan yang orang tua belum bisa menemukan jawabannya. Nah, ini bisa juga lewat metode hipnoterapi. Dan untuk hipnoterapi di Kediri ini, untuk ada ya teman-teman bisa itu menghubungi Pak Hari, ini bukannya di hipnoterapi Kediri, bisa follow akun ini ya tentunya. Akun Pak Hari ada tertera di Di sini, IG ya. hipnoterapi.kediri ya. Dan di Kediri juga Iya. teman-teman juga bisa menghubungi Mbak Luana ya dengan akun Luana Yunaneva. Ya. Kita berdua selalu siap melayani Anda. Betul ya? Ya, Ya. betul. Bisa diskusi Karena dulu, boleh tanya-tanya dulu, ya. Mm-mm. baik. Kalau dari sudut pandang guru nih, pernah nggak dapat klien guru? Mm-mm. Ada nggak keluhan guru-guru terhadap murid-muridnya ketika mau diadakan sekolah offline? Oke, kalau guru-guru sih ada ya satu dua teman guru gitu sharing gitu. Aduh mau sekolah offline, kayak dia perlu adaptasi lagi sepertinya. Jadi kan setelah setahun masa pandemi ini di rumah memberi tugas seperti itu. Nah, tapi sekarang pun ketika mau offline, kebetulan ini kan rekan guru ini dia belum offline ya, masih maunya gitu. Pasti kayak dia merasa awang-awangan, merasa apa ya, terbayang-bayang, aduh, ini bentar lagi mau offline nih. Kayak ada rasa deg-degan atau merasa apa ya, dia harus mempersiapkan lagi dengan lebih gitu sebelum kembali ke offline Berarti nggak seperti hanya itu. muridnya ya yang mengalami, tetapi guru-guru juga mengalami juga ya. Iya, adaptasinya mungkin ya. Kan pasti Adaptasi. nanti kan berbeda ya Pak Hari, apalagi dengan Mm-mm. kalau biasanya kan muridnya muridnya banyak, lalu dengan sistemnya seperti ini kan lebih lebih was-was juga, harus lebih matang juga sebelum dimulai sekolah offline kan, Kalau menurut Mbak begitu. Luana, apa yang ditakutkan kalau guru-guru? Mm-mm. Oke, Kalau murid-murid kalau kan jelas menurut ya. Kalau murid-murid kan mm-mm. jelas. Dia takut rasa kurang percaya dirinya muncul nih ya, ketemu ya Mm-mm. kan. Terus takut kalau nanti semua teman bawa virus ya kan. Bagi orang tua juga jelas. Bagi orang tua juga jelas bahwa wah nanti anak saya tukar tukar masker nih ya kan, atau Mm-mm. deket-deketan ya. Kalau bagi guru-guru sebagai tenaga pendidik, kira-kira dari sudut pandang Mbak Luana ketika mendapatkan klien guru-guru, apa sih yang ditakutkan dari guru-guru itu? Ya, kalau kemarin saya sempat ngobrol itu, kalau dari segi persiapan katanya itu memang sedikit berbeda, tetapi lebih kepada seperti ini, pola pola anak yang tidak menentu itu tadi, seperti yang diceritakan Pak Hari soal masker, terus masker mungkin mereka bertukar masker atau interaksi yang terlalu dekat, hal-hal seperti itu yang membuat guru ini lebih was-was gitu, dalam artian kan guru satu memegang sekian banyak murid di dalam kelas, kan tidak mungkin untuk menghandle mereka satu persatu. Si A ngobrol dengan si B, lalu C datang dan begitu seterusnya, kan nggak bisa mengontrol. Itu yang menjadi ketakutan tersendiri buat mereka sih. Kalau adaptasinya sih, saya rasa
mereka bisa lah, toh sebelum pandemi mereka guru-guru ini terbiasa dengan menyiapkan materi sekian banyak dan harus menyampaikan di kelas gitu, atau mungkin eh, mat- lalu di pandemi ini materi itu dalam bentuk tugas seperti itu, dan nanti ketika offline ya mungkin merangkum materinya lagi juga bisa, tapi lebih kepada menjaga interaksi seperti itu. Terus juga kalau menurut saya juga gini, kalau misalnya anak untuk kita bisa fasih melakukan sesuatu itu kan kita harus melakukan sering ya. Kalau misalnya udah anak kecil aja, dia untuk bisa naik sepeda dengan lancar, itu pun dia harus jatuh bangun dulu, dia harus nangis seperti itu. Sampai akhirnya dia bisa lancar. Nah, apalagi kalau misalnya anak ini dia jarang sepedahan, itu pasti kan kekuatannya akan berbeda, ya kan? Nah, begitu juga dengan orang dewasa pun pasti juga bisa merasakan hal yang sama. Tapi saya yakin di sini kalau guru-guru bisa melewati fase itu pasti bisa. Tapi mungkin yang agak sulit dikontrol adalah anak-anak yang berinteraksi. Kan nggak mungkin bisa dipantau satu persatu gitu. Kalau menurut Pak Hari sendiri seperti apa? Hampir sama sih kalau saya. Jadi Mm-mm. kalau saya sebagai orang tua dulu ya, dari sudut pandang saya sebagai orang tua, saya akan mengizinkan anak-anak saya untuk kembali ke sekolah, ya, supaya Mm-mm. rasa percaya dirinya dia muncul dan dia dapat berinteraksi dengan banyak teman, berinteraksi dengan lingkungan barunya. Kan tentu saja kita katakan lingkungan baru, kenapa? Karena selama 1 tahun sekolah, kenaikan Mm-mm. kelas, lulusan, pindah sekolah, ya, dari SMP ke SMA, dari SD ke SMP, ini merasakan tidak benar-benar sekolah sebenarnya. Mm. Iya. Ya kan, sekolahnya kan di rumah gitu ya. Dia tidak dapat merasakan indahnya sekolah, indahnya kelas, ketemu guru, ya, Punya teman baru. teman baru, berinteraksi, diskusi dengan teman-teman. Mereka kan tidak merasakan itu. Dan kalau saya Hmm. amati seperti anak saya sendiri gitu ya, dia hanya Hmm. berinteraksi dengan teman-teman lama gitu. Hmm. Dia berinteraksi dengan teman-teman lama yang dari SD-nya dia, atau ketika anak saya yang dewasa yang nomor 1, dia Hmm. hanya berinteraksi dengan teman-teman SMP-nya. Mereka belum ngobrol dengan teman-teman baru. Nah, kalau ini kita lepas, oke deh, kamu coba masuk sekolah. Tujuannya adalah mereka dapat mengenal teman-teman baru. Seperti Hmm. apa teman-teman saya yang baru, lingkungan sekolah yang baru seperti apa. Dan protokol Iya. kesehatan harus kita tanamkan di dalam pikiran bawah sadarnya. Kita memberikan Hmm. sudut pandang yang positif. Banyak orang tua yang memberikan sudut pandang itu yang negatif. Nanti kalau kamu lepas masker, jadinya seperti ini loh. Ya, jadi nggak boleh ya kamu lakukan itu ya. Selalu diulang kalimat jangan, tidak, dan tidak bolehnya. Hmm. Tapi kita bisa memberikan sudut pandang yang positif. Oke, gunakan masker. Contohnya gini, kalau kita ngobrol dengan anak, menggunakan pola komunikasi bawah sadar. Oke, nanti kalau di kelas, di sekolah, maskernya tetap dipakai ya. Tujuannya apa? Supaya virus nggak masuk. Ketika kamu ngobrol dengan teman kamu aman, ya, Hmm. karena virus dapat menyebar melalui udara. Kalau masker dilepas kan udara dari mulut kan dapat apa ya, Berpindah. berpindah gitu ya. Nah, Hmm. kalimatnya kan positif ya. Beda kalau kita Iya. menggunakan kalimat negatif. Kalau kita ngomong gini, nanti maskernya kamu lepas, kamu kena corona ya. Nanti kalau kena corona kamu nggak bisa bernafas ya. Takut anaknya gitu. Kalau nggak gitu biasanya orang tua seringnya bilang gini, jangan dilepas, jangan Jangan, dilepas, iya nah, kan? Jangan dilepas, jangan deket-deket temannya. nah itu. Nah, padahal Padahal sebenarnya tidak menyadari mm-mm, ya bahaya kalimat itu. bahwa sebenarnya seolah-olah justru anak itu disuruh gitu.
Saya pikiran bawah sadar itu kan nggak mengenal kata jangan ya Pak ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita bilang jangan dilepas, pikiran bawah sadar anak pasti menerimanya dilepas, Pengen lepas. Pengen lepas ya. dilepas. Terus juga jangan, misalnya jangan dekat-dekat temannya. Padahal maksud kita tuh jaga jarak gitu. Tapi kalau kita bilangnya jangan dekat-dekat, malah deket, ya kan? Betul. Malah dekat. Jadi kalau misalkan orang tua nggak pengen anaknya pacaran, ngomongnya gimana dong? Berteman aja dulu sama semuanya. Nanti kalau sudah waktunya, kamu boleh. Kalau ngomongnya jangan pacaran, Hmm? Malah jadi pengen pacaran pacaran. nanti. Ya. Jadi teman-teman hati-hati ya penggunaan kalimat yang salah justru akan mendorong pikiran bawah sadar anak untuk melakukan sesuatu. Ya. Jangan merokok. Hmm. Ya. Justru di Malah belakang mama merokok. ingin merokok ya. Lalu Hmm. kalau merokok ngomongnya gimana? Nah itu. Dari, ya, Jangan dari. ah, jaga Atau kesehatan. sudah kesehatan. Bisa, Masih berhenti. paru-parunya masih bagus, sayang loh kalau sudah kemasukan asap rokok. Ya kan? Mm-mm. Jadi kita memang, saya katakan tidak mudah menggunakan pola bahasa yang positif. Karena kita sudah Iya. terbiasa dengan pola bahasa yang negatif. Selalu mengatakan Hmm. jangan, tidak boleh. Itu kalimat yang asik bagi orang tua. Ya. Kalimat yang membawa wibawa tetapi mencelakakan. Betul ya? Iya. Ya. Jadi memang ketika kita udah belajar belajar bagaimana sih konsep pikiran itu bekerja, seperti pikiran itu nggak mengenal kata jangan dan tidak, maka memang lebih baik yuk kita sama-sama ya, kita sama-sama coba cari variasi yang lain gitu, coba cari variasi kata-kata yang artinya sama seperti itu. Dan tentunya kita pun sampai sekarang juga masih terus terus belajar, terus menggali ya Pak Haria untuk bisa Betul. memotivasi klien seperti itu. Jadi kalau saya dapat sarankan untuk teman-teman yang saat ini mendengar obrolan kita, ketika ngobrol dengan anak, hindari kalimat-kalimat negatif. Ya, Hmm. jangan, tidak dan tidak boleh dihapus. Ya, dihapus. Lalu Hmm. katakan dengan kalimat yang sangat-sangat positif. Ya, seperti yang Ya. kita berdua contohkan tadi. Mungkin kalau Hmm. teman-teman ada yang masih bingung, ya masih nggak paham, bisa japri kita berdua ya. Nanti kita jelasin lebih detail seperti apa. Atau nanti bisa ikut di Sersan Halu selanjutnya ya. Tentu saja makin Oke. menarik ya, makin menarik. Dan yang pasti yang dapat saya sarankan adalah ketika anak-anak mengalami rasa kurang percaya diri, yang dapat mengembalikan rasa percaya diri itu adalah orang tua. Ya. Ya, bukan orang lain sih, Betul. orang tua. Kenapa? Karena rasa percaya diri itu hilang pastinya karena orang tua juga, Hmm. ya kan? Karena seringkali kan tujuannya kan positif, tetapi ternyata negatif. Seperti yang kita obrolin tadi ya, lalu menggunakan Ya. kalimat jangan, tidak dan tidak boleh ya. Kamu jangan keluar rumah loh ya, nanti banyak virus berkeliaran di luar. Ketika kalimat-kalimat itu sering kali diucapkan, sering kali diutarakan, itu akhirnya terekam di dalam pikiran bawah sadar. Ketika dia mencoba keluar misalkan untuk beli jajan gitu aja ya di tetangga gitu, Hmm. mereka tidak berpikir, aduh kok keluar rumah ya, nanti kalau ada Hmm. virus gimana nih, tetangganya bawa virus gimana nih, atau melihat orang yang nggak pakai masker, aduh nanti virusnya nyebar nih. Akhirnya anak nggak berani keluar, cuma di dalam rumah. Betul ya? Ya. Nah, dari sudut pandang Mbak Luana sendiri bagaimana?
Ya kembali lagi ke orang tuanya sih. Orang tua memang di sini punya tanggung jawab yang besar. Hmm. Orang tua yang mampu membangun motivasi anak, orang tua yang bisa memberikan semangat yang luar biasa buat anak. Tapi juga kalau misalnya edukasinya kurang, itu juga bisa menjatuhkan mental anak. Jadi memang orang tua itu harus belajar. Sampai kapanpun orang tua itu menjadi pembelajar seperti itu. Terus belajar, gali informasi parenting sekarang, apalagi sekarang parenting sangat mudah. Kita bisa dapat informasi soal parenting dimanapun seperti itu. Jadi orang tua teruslah belajar. Soalnya untuk anak ini, apalagi di usia-usia rawan ya, mulai nol sampai dengan 6 tahun itu masa-masa yang sangat-sangat kritis. Anak bisa menyerap informasi dengan kayak spons gitu. Nggak disaring, nggak ada penyaringnya, tapi langsung masuk ke pikiran bawah sadar. Beda kalau misalnya anak itu udah dewasa, dia pasti bisa menyaring informasi, mana yang benar, mana yang menurut dia nggak pasti akan tolak. Tapi kalau untuk usia 0 sampai 3 terutama informasi akan langsung dia serap, tapi 3 ke 6 di situ dia sebagian mulai aktif. Tapi kita tetap bisa maksimalkan 0 sampai 6 tahun ini. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya anak, aduh anak saya udah 3 tahun, udah 6 tahun, berarti kaset dong, udah terlambat. Enggak ada kata terlambat. Teman-teman masih punya waktu, yuk kita sama-sama menanamkan hal-hal positif buat anak-anak kita. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, Mbak. Ada yang WA ke saya nih. Oke, Oke. silakan Pak Hari. Kan mungkin ada yang nggak paham nih, Mbak, obrolan kita. Dia menanyakan, sebenarnya hipnoterapi itu apa sih? Mereka mungkin mengikuti ya. Mereka bingung, hipnoterapi itu apa sih? Dan apa sih manfaatnya? Silakan Mbak Luana bantu jawab ya. Oke. Hipnoterapi itu kan dari dua kata ya, hipno dan terapi. Nah, terapi yang menggunakan hipnoterapi sendiri itu artinya adalah terapi memberikan efek penyembuhan dengan menggunakan pikiran bawah sadar. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita diberitahu secara langsung, anak diberitahu secara langsung. Ini kita kita kerucutkan ke hypnoparenting saja ya Pak Hari ya. Oke, misalnya si anak suka bolos nih kasusnya. Kasusnya si anak bolos. Kalau misalnya kita tanya secara langsung dia nggak mau jawab alasannya, dia nggak mau nurut. Nah, maksud saya hipnoterapi itu kita bisa memberikan terapi dia lewat pikiran bawah sadar, karena dengan hipnoterapi ini si anak ini bisa diberitahu tanpa ada penolakan, begitu. Efeknya langsung terasa karena dia masuknya lewat pikiran bawah sadar seperti itu. Atau mungkin orang awam biasa mengenalnya alam bawah sadar. Seperti itu. Tapi kita sebagai hipnoterapis, kalau alam dan pikiran itu kan konsepnya kan sudah berbeda. Nah, kalau pikiran sesuatu yang ada di dalam otak kita, seperti itu kan. Nah, jadi kita sama-sama belajar mengedukasi bahwasanya hipnoterapi ini bukan alam ya, karena kalau alam pasti alam yang berbeda. Tapi di sini pikiran bawah sadar otak kita itu ada pikiran sadar dan bawah sadar seperti itu. Pikiran bawah sadar itu seperti apa sih? Pikiran bawah sadar itu kondisi di mana teman-teman lagi rileks, lagi santai seperti itu. Kan seringkali kita kalau misalnya lagi santai, rileks, atau lagi diem gitu, tiba-tiba kan enaknya bikin ini seru deh, enaknya bikin ini bagus deh. Nah, itu adalah pikiran bawah sadar teman-teman. Soalnya pikiran bawah sadar itu dia cenderung kreatif,
dia cenderung inspiratif, dia bisa memotivasi yang jauh-jauh lebih kuat. Seperti itu. Begitu ya Pak Hari ya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi. Nanti jawab ya. Oke. Apakah ketika di hipnoterapi itu kita tertidur atau sadar atau tidak sadar? Dan bagaimana prosesnya? Oke. Nah, untuk hipnoterapi sendiri, itu memang si klien kita kondisikan rileks, santai, begitu. Rileks, santai, tapi tidak sampai pulas, begitu. Tidak sampai memejamkan mata. Memang kebanyakan dalam kondisi memejamkan mata ya Pak Hari ya. Oke. Memejamkan mata itu untuk membantu teman-teman, membantu klien itu supaya lebih rileks, lebih santai, begitu. Dan ketika klien ini dalam posisi santai, benar-benar rileks, nah disitulah sugesti dilakukan, sugesti diberikan. Katakanlah harus ada strategi terapi tertentu yang harus kita terapkan, misalnya untuk kasus-kasus yang cukup berat. Nah, itu akan lebih mudah. Tapi memang ada juga beberapa klien yang bisa ya untuk tetap membuka mata saat terapi. Tapi kalau yang itu hanya beberapa aja. Tapi kalau untuk yang hipnoterapi itu sendiri memang lebih rileks, lebih cepat kalau dalam posisi memejamkan mata. Tapi nggak sampai tidur ya. Kalau sampai tidur udah beda lagi. Jadi nggak bisa ya? Gimana? Udah nggak bisa. Kalau udah bablas tidur, gelombangnya kan beda. Oke. Siap. Seperti itu. Nyanyi keren-keren ini. Okay. Yang nanya, oke. Nah ini ada pertanyaan masuk lagi nih. Lanjut ya pertanyaannya. Oke. Usia berapa paling kecil untuk dapat mengikuti sesi hipnoterapi? Oke. Ada beberapa macam versi sih Pak Hari yang saya baca, tapi kemarin beberapa waktu lalu saya baca kalau versinya Pak Adi Gunawan itu umur 10 tahun. Oke. Itu umur 10 tahun. Usia-usia SD seperti itu. Memang itu maksimal mulai bisa diberlakukan. Tetapi kalau misalnya untuk anak di bawah usia segitu, gimana? Berarti nggak bisa hipnoterapi dong? Bisa, tapi orang tua yang melakukan. Jadi si hipnoterapis ini mengajari orang tuanya tahapannya seperti apa. Nah, orang tua yang menerapi si anak. Seperti itu. Berarti orang tuanya yang belajar tekniknya. Ya. Oke. Gitu. Kalau untuk anak umur 5 tahun, 7 tahun, itu kan sudah bisa ngobrol dua arah ya, Mbak. Itu apakah bisa langsung di terapi atau orang tuanya yang tetap harus belajar? Dua-duanya bisa sih. Saya rasa dua-duanya bisa. Yang penting itu kan yang saya ceritakan tadi kan versinya Pak Adi Gunawan ya. Gunawan, oke. Ya, kalau yang saya baca di bukunya Pak Adi Gunawan. Tapi kalau saya pernah ikut satu pelatihan hipnoterapi, itu kalau untuk anak-anak, yang penting anaknya sudah bisa diajak ngobrol, interaksi langsung gitu. Seperti itu bisa gitu. Tapi memang harus tetap atas seizin orang tua ya tentunya. Oke. Gitu. Jadi kalau anak-anak yang di bawah umur 17 harus persetujuan orang tua dulu. Di bawah umur 21. Oh, di bawah umur 21. Oke. Iya. Ya, ketentuan dari Prahipti begitu soalnya. Oh, siap. Baik. Jadi teman-teman yang sudah japri saya ya, WA saya, jawabannya sudah jelas ya. Jadi hipnoterapi sangat aman, dapat dilakukan dengan siapa saja. Minimal umur 10 tahun, 7 tahun memungkinkan masih bisa. Ya. Asalkan udah bisa diajak komunikasi ya. Nah, yang penting adalah bisa komunikasi dua arah. Ya, dia sudah paham. Misalkan
kita minta untuk tutup mata, anaknya bisa tutup mata, bisa fokus, seperti itu ya, betul ya? Iya. Iya. Kalau Pak Hari sendiri pernah klien paling muda umur berapa Pak Hari? Yang langsung dapat saya tangani itu paling kecil umur 4 tahun pernah. 4 tahun. Oke. 4 tahun. Nah, boleh cerita ini, menarik ini sepertinya. Waktu itu saya mengadakan acara hipnomotivasi massal. Mm-mm. Nah, iklan yang saya buat itu untuk anak-anak SD mulai kelas 1 sampai SMP. Ternyata ada satu ibu-ibu datang ke tempat saya memohon untuk anak ikut di acara itu. Saya tanya, Bu, umurnya anaknya berapa? 4 tahun. Lalu saya mikir nih, enggak ya 4 tahun. Soalnya rata-rata 4 tahun itu fokusnya kurang banget gitu loh. Kan masih apa ya, masih suka dengan dunianya sendiri. Misalkan temennya mulai fokus, dia jalan-jalan sendiri. Temennya mungkin kita minta untuk gambar, dia malah lari-lari sendiri. Ibunya meyakinkan saya, bisa kok Pak, anak saya bisa kok. Dia sangat pendiam, dia sangat fokus. Oke Bu, kita coba ya, saya nggak janji bisa, tapi kita coba, nggak apa-apa, pengecualian. Betul, waktu itu anaknya datang, saya lihat pendiam sih, pendiam. Dan ketika saya ajak ngobrol, hanya bisa tersenyum, terus mengangguk, ya, tanpa ada suaranya. Saya bingung juga, ya. Udahlah, nggak apa-apa. Acara sudah kita gelar soalnya, dan anak itu sudah datang. Tetapi ajaibnya, ketika kita sesi hipnomotivasi massal, semua anak kita hipnotis, hipnoterapi kita lakukan, yang paling sulit bangun si anak tersebut. Dia masuk dalam kondisi deep trance. Oke. Nah, dari situ saya berpikir, dan saya menganalisa, dan saya mengambil kesimpulan bahwa berapapun umurnya, selama dia paham komunikasi, dia bisa fokus, bisa. Ya, bisa. Dan satu lagi yang saya catat bahwa seperti kata Mbak Luana, bahwa umur 0 sampai umur 6 tahun pertama, betul, 6 tahun atau 3 tahun? 6. 6 ya? Kalau 0 sampai 3 itu paling maksimalnya segitu. Tapi ketika 3 ke 6 pikiran sadarnya mulai terbuka perlahan. Nah, oke. Jadi saya berpikir seperti ini. 0 sampai 6 tahun, 0, 3, 6 itu selama dia bisa komunikasi, dia paham dan dia bisa fokus, hipnoterapi bisa dilakukan. Jadi ketika saya mendapatkan klien, selalu saya tanya pada orang tua, umur berapa? Terus apakah bisa komunikasi dua arah? Apakah bisa fokus? Ketika anaknya, orang tuanya mengatakan, bisa Pak, bisa fokus, bisa komunikasi dua arah, oke, lanjut. Tetapi kalau belum bisa, seperti kata Mbak Luana, orang tuanya yang saya sarankan untuk belajar. Belajar dan praktek sendiri di rumah. Tapi banyak kendala nih Mbak, selama ini saya amati. Iya, gimana Pak Ari? Rata-rata orang tua pinginnya anaknya diterapi dan mendapatkan hasil yang langsung maksimal. Nah, oke. Sedangkan anaknya belum paham komunikasi, yang pertama, belum paham komunikasi. Kedua, belum bisa fokus dua arah. Dan ketika kita sarankan untuk mengikuti sesi pelatihan, khususnya parenting, kita ajari teknik. Dan kita pantau 1 minggu pertama, 2 minggu pertama, 1 bulan pertama, rata-rata jawabannya lupa praktek. Lupa praktek dan sibuk katanya.
Nah ini Mm-mm. terkadang ahli hipnoterapi yang sangat master itu adalah orang tua sebenarnya. Mm. Kenapa? Karena kan setiap hari mereka ketemu interaksi dengan anak-anak dan setiap hari Iya. memberikan dari sadar atau tidak disadari mereka memberikan sebuah sugesti yang negatif iya, positif iya, gitu ya. Mm. Artinya mereka juga yang harus belajar menghapus semua sugesti-sugesti positif diganti dengan menghapus sugesti-sugesti negatif dan diganti dengan Mm. sugesti-sugesti positif sehingga dapat Yes. menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Nah, tetapi Oke. kendalanya adalah kesibukan. Ya, selain sibuk lupa. Nah, itu yang benar. Tetapi Mm. menuntut anak hasilnya bagus. Nah, itu Nah, yang ini yang berat sebenarnya. ya. Sering juga saya katakan, Bapak Ibu, hipnoterapis ini bukan dewa, bukan Tuhan, bukan ahli sulap, tapi kami adalah jembatan, membantu untuk Bapak Ibu mendapatkan hasil yang diinginkan. Tapi harus saling kerjasama. Kalau tanpa Hmm. kerjasama, mustahil dilakukan. Seperti itu. Pernah mengalami juga, Mbak Luana, menangani kasus-kasus yang seperti itu? Ya, kalau ada, tapi waktu itu lebih ke orang dewasa sih. Kayak orang dewasa yang kurang percaya diri, dia pengen hasilnya yang instan seperti itu. Gitu. Tapi ya di mana-mana nggak pernah ada yang namanya instan. Mie instan aja perlu dimasak dulu, Proses ya. apalagi mendidik anak. Betul sih, kalau Iya. mendidik anak itu lebih sulit. Saya katakan lebih sulit. Tetapi Mm-mm. bisa. Bisa. Nah, Dan untuk prosesnya sendiri lama lama sebentarnya itu kan memang banyak hal ya Pak Hari yang menentukan itu. Betul apa kata Pak Hari dari segi intensitas. Kalau misalnya nggak rutin, bolong-bolong, apalagi sampai lupa menerapi, gimana hasilnya bisa maksimal seperti itu. Orang kadang-kadang kan juga yang udah rutin, yang sudah rajin itu pun kan belum tentu instan juga, tergantung dari daya serapnya anak ini juga. Anak ini mau atau enggak. Begitu juga kan? betul, betul. Anak ini siap siap atau enggak, mau atau enggak. Kalau misalnya kalau yang dihadapi ibu-ibu ini kan seperti menyapih. Menyapih itu memang PR. Menyapih lalu lepas pampers, toilet training itu kan jadi momok tersendiri lah buat para orang tua gitu. Tapi sebenarnya itu bisa. Pakai hipnoterapi pun juga bisa. Tapi kembali lagi jangan berharap hasil yang instan seperti itu. Semua ada Pasti ada prosesnya. proses. Ada proses Iya, ya. kalau misalnya seperti menyapih itu aja. Kalau anaknya memang sudah siap disapih, nggak usah disuruh pun dia akan lepas sendiri gitu. Tapi kalau anaknya belum siap, mungkin orang tuanya sebenarnya belum siap juga, ya pasti butuh proses lagi. Seperti itu sih. Jadi Nah, ini jadi terutama ini buat ibu-ibu ya, terutama buat ibu-ibu yang ya kita sesama wanita, sesama ibu. Saya juga dari hipnoterapis juga. Oke, ini memang PR kita bersama. Saya yakin ibu-ibu semuanya pasti bisa menghadapi masa ini gitu. Ini masa yang kalau saya bilang masa yang menantang, menantang. Kalau sulit itu bikin bikin down. Tapi kalau kita bilangnya ini masa yang menantang, pasti kita akan punya semangat buat menaklukkan ini gitu. Pokoknya yang penting harus telaten itu tadi ya. Dan biarkan anak melakukannya dengan ke kemauan dia gitu. Jangan sampai kita yang maksa. Kalau semakin dipaksa biasanya justru
Makin sulit ya Pak Hari ya. Betul. Mm-mm. Tanpa Begitu. paksaan, anak bisa mau melakukan. Nah, itu yang paling penting. Ya, Dengan kerelaan. dengan kerelaan. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi kita, setelah itu kita akan tutup ya. Ini ada satu Oke. pertanyaan lagi. Eh, Ketika anak saya fokusnya bermain HP, ya fokusnya hanya main Mm-mm. HP, otomatis kan seringkali saya sebagai ibunya selalu muring-muring, dan itu bikin Mm-mm. tensi saya naik, Mbak. Tensi saya Mm-mm. pasti naik. Langkah apa yang dapat saya lakukan untuk membuat anak saya stop bermain HP? Oke. Ini ibu-ibu ya. Ibu-ibu, Sempat cerita nggak anaknya umur berapa Pak Hari? enggak sih. Anggap Enggak. aja masih di bawah 5 tahun gitu mungkin. Kalau anak-anak segitu kan rata-rata di bawah 5 tahun ya. Oke. Kalau usia-usia segitu sih memang lebih di sini kan saya juga belajar belajar parenting. Kebetulan yang saya anut punyanya Maria Montessori seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya anak ini fokusnya ke handphone, memang lebih baik kita kita sebagai orang tua harus kreatif. Kita harus kreatif, kita bikin kegiatan apa yang disukai anak. Ya, mau tidak mau sih akhirnya orang tua pun kan belajar. Kalau misalnya anaknya lihat handphone, coba deh dilirik sebentar aja. Itu mainan soal apa sih? Seperti itu. Ada tokoh apa yang dilakukan. Misalnya eh dia misalnya itu game game balapan mobil misalnya. Game balapan mobil misalnya. Ya udah, oh anakku lagi mainan balapan mobil. Yuk, ibu harus kreatif, buatkan kegiatan di rumah, entah itu ajak dibuatkan. Sekarang nih banyak mainan edukasi ya, entah itu beli ataupun bikin sendiri, semuanya bisa dilakukan. Ayo ajak anak terlibat bikin langsung gitu. Ayo main balapan balapan beneran. Ini yuk kita sama-sama main. Orang tua harus ikut main kalau perlu. Jangan hanya ojo main HP aja seperti itu. Bukan, justru anak main handphone. Kan tadi kita mengenal jangan, pikiran bawah sadar kan nggak mengenal kata jangan dan tidak. Jadi ibu-ibu mulai sekarang berhenti mengucapkan kata jangan main handphone ya. Tapi coba diganti, ayo main sama mama. Nah, itu bakal lebih menarik sepertinya buat anak. Ayo main sama mama, kita main mobil-mobilan yuk. Ya udah, mamahnya ikut main aja seperti itu. Nanti kalau anaknya bosan gimana? Ketika kegiatan di rumah bosan, mungkin kita bisa arahkan ke energinya untuk bergerak keluar, main sepedahan, lari-larian di luar. Kalau perlu mama papanya juga ikut, apalagi sebentar lagi hari libur kan, libur cukup panjang beberapa hari bisa dimanfaatkan buat main. Lebih ke dialihkan kegiatannya sih dan diamati juga kalau misal game itu menarik dari sisi apanya. Ayo coba digali, kita coba arahkan ke kegiatan yang lain gitu. Itu sih kalau kalau menurut saya. Kalau dari pikiran bawah sadar ya diganti kalimatnya itu tadi, Oke. pemilihan Nah, kata. satu lagi Mbak, tips. Nah, ini tips untuk para orang tua yang Oke. tak sibuk, tetapi dia ingin anaknya nggak kecanduan HP. Jadi biasanya kan mamanya sibuk, papanya sibuk kasih HP nih. Mm-mm. Kan? Nah, kita solusi apa bagi orang tua ini yang merasa selalu sibuk tapi anaknya nggak kecanduan HP? Oke. Nah, kalau ini usianya pasti udah lebih gedean ya ini. Lebih gedean. Oke. Nah, kalau misalnya untuk kasus-kasus seperti ini anak udah full full ke handphone, pastinya kita masih tetap lakukan yang tadi pemilihan kata, hindari penggunaan kata jangan dan tidak. Lalu ada lagi teknik yang menarik sebenarnya, itu namanya ada hypnosleep dan juga
ada pillow talk. Nah, Hmm. pillow talk dan juga hypnosleep. Nah, ini kayaknya kalau dibahas di sini bakal jadi lebih panjang lagi durasinya. Nggak selesai-selesai ya. Iya, Oke. gitu. Kita bisa pakai teknik yang namanya hypnosleep dan juga pillow talk seperti itu. Jadi gambaran aja sekilas, kita manfaatkan gelombang gelombang anak di mana anak yang posisi sangat-sangat rileks. Di situ kita bisa memasukkan sugesti positif untuk anak ini menghindari uh, penggunaan handphone seperti itu. Hmm. Coba dialihkan ke kegiatan yang lainnya. Dan untuk lebih detailnya, nanti teman-teman bisa DM kita apa sih itu pillow talk, apa sih itu hypnosleep seperti itu. Dan kalau nanti teman-teman tertarik seperti apa, nah kita juga menyediakan kelas ya Pak Hari untuk kelas hypnosleep dan juga pillow talk untuk orang tua boleh mengedukasi anak-anaknya seperti itu. Jadi nantikan eh, kelas yang akan segera kami adakan, ya. Mm-mm. Pastinya jauh lebih menarik dan mudah Ya. dipelajari dan mudah dipraktekkan ya. Mm-mm. Ya, Dan tunggu tanggal saya yakin mainnya. teman-teman juga pada bisa. Oke, siap. Nah, buat teman-teman yang pinginnya ikut sesi hipnoterapi aja nih, ya, Mm-mm. bisa menghubungi kami berdua ya melalui IG, ya bisa bergabung di hipnoterapi Kediri, ya, dan Mm-mm. Luana Yumaneva, ya. Ya, jadi kita nanti siap untuk melayani keluhan teman-teman semuanya, baik itu terapi maupun kelas juga nanti kita akan sediakan untuk kebutuhan dari teman-teman semuanya. Oke. Oke, ya Obrolannya sekian selesai ya untuk begini ya. Sersan Halu edisi hari ini selesai dan nanti kita akan sambung lagi diskusi yang lebih seru lagi, lebih bermanfaat juga pastinya buat teman-teman semua di Sersan Halu berikutnya. Oke, terima kasih Pak Hari yang sudah menemani kita diskusi pada siang hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join, terima kasih buat yang tadi sudah bertanya dan ikut diskusi. Semoga hari Minggu teman-teman menyenangkan dan selamat menjalankan ibadah puasa ya buat teman-teman yang menjalankannya. Oke. Selamat siang semuanya.